jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu hukumnya tidak wajib, karena dia bukan rukun dari rukun-rukun salat yang 13. Dari rukun pertama niat, kemudian sampai rukun terakhir tertib, tidak ada khusyuk di dalam rukun yang 13 tersebut. Dia juga bukan syarat dari salah satu dari 13 rukun tersebut. Dia juga bukan syarat sahnya salat. Oleh karena itu, sekali lagi, khusyuk hukumnya tidak wajib. Kalau begitu, apa hukumnya? Khusyuk hukumnya adalah sunnat. Hukumnya sunnat. Dia walaupun sunnat, tapi sunnatnya muakkadah. Sunnat muakkad. Dikatakan khusyuk itu sunnah muakkadah sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, man lam yakhsha fasadat salatuhu. Siapa yang tidak khusyuk, maka rusak salatnya. Namun dia bukan termasuk sunnat ab'ad yang dituntut untuk sujud sahwi kalau tak dilakukan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga khusyuk itu tidak wajib. Sebab khusyuk itu sangat berat. Khusyuk itu sulit sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, khusyuk itu menentukan kualitas salat dan pahala yang didapat. Rasulullah SAW bahkan bersabda, innal abda la yusalli as-salat
la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba yang melaksanakan salat tidak ditulis untuknya 1/6 pahala salatnya, tidak juga 1/10 pahala salatnya, karena yang dituliskan bagi seorang hamba dari salatnya hanyalah apa yang dia ingat, maksudnya yang khusyuk di dalam salatnya itu. Jadi Bapak Ibu, inilah istimewanya khusyuk. Memang dia tidak wajib, tapi menentukan kualitas salat dan pahala salat yang dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada yang berikutnya. Kalau hukum khusyuk adalah sunnah yang muakkadah, lalu apa sebenarnya khusyuk itu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk menurut bahasa Arab itu khudu', sukun dan lain-lain. Tunduk, merendah, tenang. Tenang. Nah, adapun khusyuk menurut syarak yaitu sukunul a'dha ma'a huduril qalb wa tadabburil ayah. Tenang anggota badan, hadir hati, dan menghayati bacaan. Sekali lagi, tenang anggota badan, hadir hati, menghayati bacaan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tiga ini adalah unsur dari khusyuk. Kalau tak terpenuhi yang tiga ini, maka belum khusyuk dalam salat. Yang pertama, sukunul a'dha, tenang anggota badan. Maksudnya alla ya'bath bi ahadiha, salah satu dari anggota badan ini tidak melakukan hal yang sia-sia, yang tak berguna. Contohnya, memain-mainkan
jenggot. Sholat memang, tapi tangannya ini tak tenang, sehingga dalam sholat dia elus jenggotnya. Agaknya dia terpikir ini dah panjang atau belum. Kalau belum, masih good looking, hati-hati, nanti cikal bakal teroris pula. Tapi kalau dah panjang, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda halnya kalau anggota badan itu melakukan hal yang tidak sia-sia. Contohnya apa? Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika orang dalam sholat, kemudian ada yang lewat di depan, padahal jalan di belakang ada, maka ini tangan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dorong orang itu. Ini kan tak tenang, ini tangan ini berarti mendorong. Bahkan dalam riwayat yang lain, cabut pedang, penggal kepalanya. Tapi ini jangan praktekkan, Pak. Penggal kepala pun orang itu. Ini maksudnya sangkingkan, melewati orang yang sholat itu dilarang. Tapi perlu diingat bahwa ada syarat-syaratnya, bahwa ini orang sholat di tempat yang memang pas. Kalau pula dia sholat ambil posisi di dekat pintu tempat lalu lalang, ini yang salah bukan orang yang lewat, yang salah orang yang sholatnya. Atau dia tak ada pakai karpet, tak ada sajadah, tak ada garis, bahkan tak ada sutra, tak nampak orang, lewatlah orang. Yang salah orang yang sholat. Maka kalau tak pakai sajadah, tak pakai karpet, tak ada garis, tak ada sesuatu yang diletakkan, ya minimal sepertiga hasta lah, ya. Maka kalau orang melintas, itu yang salah orang yang sholatnya, bukan orang yang melintas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana kalau dalam sholat tiba-tiba ikatan sarung itu kedodoran? Ini ada sebab ini. Apa itu? Ikatnya kurang ketat, perut mulai buncit. Ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pegang itu sarungnya, gulung.
jangan sampai lepas, bahaya nanti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan sholat HP dibawa di kantong? Tidak dimatikan, tidak juga di silent. Kebetulan pula lah pada saat itu nelpon orang, ringtone-nya lagu India, orang sedang sholat ada irama pula ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, banyak di tempat kita kadang-kadang ya, dibiarkan saja oleh yang bawa HP itu, sehingga penuh satu masjid itu sambil sholat sambil dengar lagu India. Maka kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini memang kekeliruan dari awal. Mengapa dibawa? Kalaupun dibawa, mengapa tidak dimatikan atau disilentkan minimal? Maka kalau seperti itu sudah terjadi, ini tangan nih gunakan untuk matikan, pencet itu untuk mematikannya. Nah, apakah yang dilakukan oleh tangan ini sia-sia, tak ada gunanya, sehingga termasuk hal yang membuat tidak khusyuk? Tidak Pak, tidak. Justru sebaliknya, kalau dibiarkan terus lagu India tadi ringtone-nya, karena yang nelpon ini kadang-kadang udah sekali panggil tak dijawab, panggilnya lagi 2 kali, tidak juga, panggilnya lagi 3 kali. Justru kalau dibiarkan seperti itu, bukan saja orang yang sholat, yang punya HP itu yang tidak khusyuk, orang-orang lain yang sholat pun bisa tidak khusyuk gara-gara itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dimaksud dengan tenang anggota badan. Nah, kemudian unsur yang kedua, hadir hati. Yang dimaksud dengan hadir hati, alla yahdur fih ghair ma huwa fih, tidak hadir dalam hati atau tidak diingat selain apa yang sedang dia lakukan. Apakah yang dilakukannya itu membaca, atau yang dia lakukan adalah perbuatan? Karena rukun sholat sama kita maklum, ada fi'li perbuatan, ada qauli ucapan berupa bacaan dan zikir, ada juga yang hati yaitu niat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau sedang baca Fatihah, maka yang diingat dalam hati apa? Sedang baca Fatihah. Nah, kalau waktu baca Fatihah yang dia ingat adalah jemuran, karena hujan Bu, berarti tidak khusyuk. Atau ketika ruku, yang dia ingat apa? Dia sedang melakukan perbuatan ruku. Jadi
Kalau waktu rukuk yang dia ingat adalah anaknya di rumah, maka berarti tidak khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tidak hadir hati itu adalah ketika orang sholat, di dalam sholat yang dia ingat mati, di dalam sholat yang diingat siksa kubur, yang dia ingat di dalam sholat akhirat, kebangkitan, pengumpulan, dihisab, ditimbang, meniti jembatan sirat. Itu Bapak Ibu, walaupun yang diingat itu baik, tapi itu tanda tidak khusyuk. Kenapa? Karena mengingat mati, mengingat akhirat, tempatnya bukan waktu sedang sholat, bukan saat itu. Karena ada orang bertanya, menurut dia udah khusyuk kali itu. Kenapa? Karena waktu salat yang kuingat akhirat aja, Ustaz. Bapak Ibu, ini tak khusyuk ini. Bahkan kalau akhirat aja yang diingat nanti, rakaat salat pun bisa lupa. Nah, jadi hadir hati itu maksudnya, sekali lagi, tidak hadir di hati atau tidak diingat selain dari apa yang sedang dia lakukan, apakah itu gerakan salat atau bacaan dalam salat. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mesti dipahami yang dimaksud dengan hadir hati tersebut. Yang ketiga, unsurnya adalah tadabbur qiraah, menghayati bacaan. Nah, menghayati bacaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang diucapkan oleh lisannya dia hayati, bisa dengan dihayatinya lafaznya itu, bisa juga dengan lebih dari itu. Bukan lafaznya saja yang dihayati, tapi juga maknanya, makna dari baca. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa bacaan itu ada lafaz, ada maknanya. Ketika dihayati lafaznya, ini salah satu unsur dari khusyuk terpenuhi. Tapi kalau lebih dari itu dihayati juga maknanya, ini lebih lagi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sering katakan berulang-ulang kali bahwa khusyuk itu tidaklah mesti faham makna ataupun maksud dari yang dibaca. Bacaan salat semuanya bahasa Arab. Tidak semua kaum muslimin memahami makna dan maksud dari yang dia baca. Tapi tidaklah kemudian tak bisa khusyuk.
Cuma memang faham makna dan maksud yang dibaca ketika dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat, dia baca zikir, dia baca doa, faham dia maksudnya, maknanya, maka ini sangat membantu khusyuk. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga jangan berkecil hati yang tidak faham maksud ataupun makna dari yang dibaca. Bisa juga dia khusyuk, tapi kalau dia faham makna, mengerti maksud dari yang dibaca, akan sangat membantu untuk bisa khusyuk. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya tenang anggota badan itu dapat terbantu dengan menyadari bahwa dia sedang menghadap Allah, sedang menghadap kepada Allah yang Maha Agung. Maka kalau di hadapan gubernur, presiden, apalagi dia tak berani kerasa kerusuk, maka naif sekali ketika di hadapan Allah yang Maha Agung suka usil, suka kerasa kerusuk. Nah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang memain-mainkan jenggotnya di dalam salat, ya'bathu bilihyatih, memain-mainkan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, "Lau khusya'a qalbu hadha la khusya'at jawarihuhu." Kata Rasul, kalau orang itu khusyuk, hatinya, maka anggota badannya pun akan tenang. Dia tidak akan memain-mainkan jenggotnya atau memain-mainkan cincin yang ada di jarinya. Kadang mau Pak orang sholat itu sambil mutar-mutar cincin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hadir hati ini dapat terbantu dengan melupakan urusan dunia selain dari salat. Jadi Bapak Ibu, sehingga dengan demikian sebelum salat itu dimulai,
lupakan sejenak urusan dunia, termasuk urusan-urusan lain pun, urusan mengaji, urusan ibadah, pokoknya selain salat lupakan. Kemudian yang berikutnya, menghayati bacaan tadi sudah disinggung, terbantu dengan memahami maknanya, memahami maknanya. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menyebutkan sebelum sholat itu lakukan tips-tips yang dapat membuat dia khusyuk. Nah, yang membuat tidak khusyuk itu ada faktor dalam hati, ada faktor luar, di luar diri. Faktor dalam hati, maka sebelum dia salat dia lupakan dulu urusan dunia. Dia ingat bahwa dia mau bermunajat kepada Allah. Dia sadari bahwa Allah mengawasi, menyaksikan bukan hanya zahirnya, badan dia, tapi juga hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor di luar diri, kalau terang atau cahaya itu mengganggu, maka redupkan lampu, bahkan salat di tempat gelap. Kalau masih terganggu, seandainya dengan memejamkan mata bisa membantu khusyuk, maka pejamkan mata. Memang pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, memejamkan mata ketika salat hukumnya makruh. Tapi pendekar mazhab Syafi'i Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Bahkan kalau dengan memejamkan mata bisa untuk khusyuk, sepantasnya itu dihukumkan sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, Imam Ghazali juga menyebutkan kalau dengan pejam mata dapat khusyuk, maka pejam. Tapi hati-hati, karena bisa juga karena di pejam mata datang ngantuk. Iya. Apalagi pejamnya sejak awal sholat. Bisa ngantuk. Nah, kemudian disebutkan juga pakaian dan tempat. Jangan ada gambar-gambar atau warna-warna atau motif-motif
Kenapa? Karena itu seperti cahaya tadi, ditangkap oleh mata. Ditangkap oleh mata, Pak. Kemudian setelah ditangkap oleh mata, lari ke otak, dipikirkan, masuk ke hati, diingat. Nah, itulah makanya pakaian yang paling bagus dalam sholat adalah yang tak bermotif. Tak motif, Pak. Polos. Apalagi dengan yang tidak berwarna. Tak berwarna maksudnya putih. Nah, begitu juga sajadah ataupun karpet. Macam kita ini bisalah polos, tak bermotif. Kalau bermotif, walaupun motifnya itu adalah gambar Ka'bah, nah ini bisa orang menghayal ini, Pak. Kata Ustaz tu, waktu salat disunatkan melihat tempat sujud. Ditengoknya tempat sujud, pas pula di tempat sujud itu gambar Ka'bah. Ditengok oleh mata, lari ke otak, masuk ke hati. Pikir dia, kapanlah aku bisa tawaf di Ka'bah ni ya? Itu mengganggu khusyuk juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ada jumpa beberapa masjid itu memang pakai karpet dia, tapi di bagian atas, yaitu di tempat orang sujud itu, ditutupi dengan kain putih. Kain putih, Pak, panjang, ditutup lagi. Jadi karpet di tempat-tempat sujud itu ditutup dengan kain putih. Ya. Nah, ini paling tidak membantu. Ya, artinya membantu saja, bukan pasti bisa. Karena kain putih pun kalau memang tadi tidak dia kosongkan pikiran itu, ingatan itu, putih pun dilihatnya, bisa juga mengganggu. Mak, ngerinya macam kain kapan ku tengok, kapan pula aku mati nanti nih. Jadi Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, membantu. Nah, Rasulullah SAW itu pernah salat pakai jubah khalisah. Ini jubah kalau istilah kita alaiha alam, ada motifnya. Lalu Rasulullah SAW setelah habis salat dilepas itu, kata Rasulullah SAW, bawa ini kepada Abu Jaham. Wah, ini kepada Abu Jaham. Ini. Kemudian Rasul minta diganti dengan jubah yang lain. Kenapa? Karena mengganggu. Sebab ada alaiha alam, motifnya atau gambar. Apalagi gambar tengkorak pula kadang-kadang bajunya, Pak. Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa orang yang sholat di tempat tertutup sangat kecil atau di dalam kelambu, maka berprasangka baiklah. Kalau di kalangan orang thariqah, itulah model mereka. Untuk apakah itu mereka mau berkhalwah dalam uzlahnya? Atau memang itu membantu mereka untuk bisa khusyuk dalam salat dan zikirnya? Nanti jangan pula
apa-apaan itu, sholat dalam kelambu, berzikir dalam kelambu, itu sesat. Itu tidak, Bapak Ibu. Itu metode, cara untuk mendapatkan khusyuk dalam salat, khudu' dalam zikir. Nah, kemudian termasuk suara. Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu, kalau suara televisi umpamanya, matikan. Termasuk suara ringtone HP tadi, matikan. Bagaimana dengan suara anak-anak? Sama, Pak. Suara anak-anak itu juga dapat mengganggu khusyuk. Maka anak-anak yang belum mumayyiz ini, dia belum bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana bersih, mana kotor, mana najis, mana suci, mana pantas, mana tidak. Ribut-ribut dia dalam masjid, itu mengganggu khusyuk. Maka membawa anak yang belum mumayyiz itu ke dalam masjid sama hukumnya seperti membawa orang stres dalam masjid, hukumnya makruh. Memang tidak berdosa, namanya makruh. Tapi kalau tak dibuat, justru pahala. Ketika anaknya belum mumayyiz mau ikut, kalau dia bawa, memang tidak berdosa. Tapi kalau tak dia bawa, dia dapat pahala. Jadi kalau ada yang bawa, maka suruh tenang, diam. Kalau perlu diancam, kalau nanti ribut waktu sholat, besok tak ayah kasih jajan. Begitu. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, pada masa Rasul pun ada sahabat-sahabat wanita yang bawa anaknya sholat berjamaah bersama Rasul, menangis kedengaran Rasul tangisnya, sampai-sampai Rasul percepat sholat. Ya. Rasul tidak kemudian katakan, jangan kau bawa lagi anakmu ke masjid. Tidak. Ya. Memang tidak dilarang membawa. Tapi kalau tidak dibawa, anak yang belum mumayyiz, apalagi dikhawatirkan nanti dia ribut, recok, maka itulah yang lebih baik. Ya. Itulah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Ustaz, anak itu kan ikut sholat, Ustaz. Nah, kalau dia bisa tenang, bisa ikut sholat, ya, letakkan dia di baris paling belakang, jangan dicampur dengan orang dewasa. Karena bagaimanapun sholat anak yang belum mumayyiz itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Oh, dia kan udah khitan, udah wudu, Ustaz. Iya, walaupun udah khitan, udah wudu, tapi sholatnya tidak sah. Nah, baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah, termasuk sebelum sholat dia tenang dulu, lupakan dunia, ingat akhirat, lupakan manusia, ingat Allah. Itu sebelum salat, Pak. Bahkan seperti yang pernah juga saya sampaikan, di antara yang dianjurkan Rasul ketika akan melaksanakan salat, setelah menyuruh untuk meluruskan dan merapatkan saf, salat seperti salat orang yang mau mati, orang yang akan berpisah dengan dunia. Berarti ini salat terakhirnya. Nah, kalau itu salat terakhir, tentu dia akan berusaha sekhusyuk mungkin. Sallu salata muwaddi', sallu salatal muwaddi'. Nah, kemudian
fayambaghi takalluf al-hudur, maka seyogianya berusaha untuk khusyuk, dan khusyuk itu dituntut adalah sepanjang solat. Kalau begitu mulai sejak takbiratul ihram Allahu Akbar sampai selesai, sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, namun hal ini sangat berat. Karena itu berusaha dia untuk khusyuk, begitu hilang khusyuk tangkap lagi, begitu lepas kejar lagi, dan begitu seterusnya. Artinya kalau hati tadi umpamanya waktu ruku dia ingat yang lain, stop. Begitu i'tidal, ingat bahwa dia sedang i'tidal, lagi salat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti orang menangkap anak burung yang belajar terbang, tangkap, begitu hilau sedikit lepas, tapi bisa ditangkap lagi, kejar lagi, tangkap, hilau sedikit lepas, terbang dia, tapi masih bisa ditangkap, kejar lagi, tangkap. Jadi seperti itu khusyuk itu, bukan seperti induk burung yang lihai terbang, begitu tangkap hilau lepas, terbang terus, tak dapat ditangkap lagi. Tidak apa, khusyuk itu bisa tangkap. Mungkin waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar khusyuk, iftitah khusyuk, waktu Fatihah karena agak panjang baca-baca entah kemana-mana ingatan, tangkap lagi. Ruku khusyuk, nanti sujud hilang lagi, kejar lagi, dan begitulah seterusnya, dan begitulah seterusnya hingga akhir salat. Terakhir hadis Rasulullah SAW, man shalla rak'ataini walam yuhaddits nafsahu fihima bi syai' min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat 2 rakaat saja, tapi hatinya tidak mengingat sesuatu selain dari salat itu, tidak bercakap-cakap hatinya dari urusan dunia, maka diampuni dosanya. Diampuni dosa 2 rakaat saja. Bayangkan kalau 4 rakaat. Ini diantara keutamaan dari khusyuk, diampuni dosa. Kemudian khusyuk itu membuat orang mukmin beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, 3 saja kita sebut keutamaannya, membuat solat terasa nikmat dan ringan, tidak berat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa innaha lakabirah illa alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang khusyuk. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan